bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 3 Bayan, Bapak Haji Ujang Komarudin SPD. Yang terhormat Pak Chandra di sini sebagai pemateri, mungkin lebih tepatnya nanti akan mensosialisasikan, menyampaikan beberapa hal yang tentunya akan bermanfaat bagi kita. Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha yang saya hormati pula, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan, diberikan rasa bahagia sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita datang ke sekolah ini sesuai dengan waktu yang memang seperti biasa kita laksanakan. Ini adalah hari Senin awal pekan tanggal 21 November 2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan sampai kita umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Perlu saya sampaikan, kegiatan kita pagi ini adalah sosialisasi budaya positif. Nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Chandra, yang memang ini adalah hal baru bagi kita, dan saya harap kita menyimak bersama-sama sehingga apa yang dimaksudkan, disosialisasikan dapat kita terapkan di sekolah, minimal di sekolah kita. Sebelumnya saya berikan waktu kepada Bapak Kepala untuk membuka acara ini. Untuk itu yang terhormat, waktu disilakan. Ya, terima kasih. Bapak duduk aja ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pada momen yang baik ini kita berdoa bila ada keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, tetangga kita yang masih sakit, dan kita pun yang sudah sehat. Dengan kecamatan Cibobor banyak, baik SD maupun SMP. Barangkali nggak tahu lah. Yang penting kita bersyukur Pak Chandra sudah mau dan sudah mewakili kita semua. Maka dari itu alangkah baiknya kita mensupport, mendukung, mendoakan apa yang dilakukan oleh Pak Chandra. Mudah-mudahan pengalaman Pak Chandra bisa menjadi hal-hal yang berharga untuk kita semua. Itu intinya. Mohon izin untuk direkam Bapak Ibu. Berhubung ini agak panjang, mungkin bisa setengah jam atau berapa, nanti boleh sambil minum atau apa gitu ya. Jadi santai saja. Apa yang saya sampaikan bisa dipotong, silakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau perlu diperjelas. Bisa tanya Langsung. Kita lanjutkan saja ke materi yang sekarang, yaitu halaman 4, pertanyaan pemantik ya. Sebelum kita mulai ada pertanyaan. Nah, boleh Bapak Ibu potong ataupun Bapak Ibu bertanyakan ya. Setuju apa tidak setuju ya? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu kira-kira setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu langsung dijawab atau nanti aja? Boleh, mau dijawab, mau lagi juga boleh.
Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Setuju apa tidak setuju? Setuju ya. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Suruh baca. Setuju atau tidak? Setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan seperti pujian, memberikan penghargaan, hadiah, kata-kata yang manis, meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah ini kami juga dulu menjawabnya setuju. Tapi materinya ke depan ini ternyata tidak begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kalau kata pemangkit itu kalau nanti naik boleh. Pemangkit itu untuk memicu berpikir. Oh. Ya. Kamu tarik mata air nak Memicu berpikir. Menstimulus. Kalau sebelum sebenarnya merangsang berpikir. Kita lanjutkan ke halaman 5 atau slide 5, yaitu topik dalam eksplorasi konsep ada 6 ya. Kita masuk slide 6, judulnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ke slide 7, perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Di sini kalau menganut hal yang harus dilakukan harus praktek Bapak Ibu. Misalkan Pak Usum memegang tangan, kemudian turun, coba bagaimana cara Pak Usum bisa membuka tangannya. Nah, gitu ya. Boleh dengan memarahi, boleh merayu, menghardik, menyuap, menyogok, apa saja, gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi setelah disampaikan di situ dilatih ternyata itu bagaimana? Kira-kira bisa nggak buat untuk membuat Pak Usum membuka tangannya begini? Jadi begini bisa nggak? Tadinya begini Pak Usum sama Bulus dirayu supaya begini bisa nggak? Ya, itu kita untuk simulasi kepada anak sebenarnya. Ya. Itu apapun yang dilakukan sampai banyak aset itu kira naon. Coba lihat lapangannya dibuka mas orangnya. Metode apapun boleh dilakukan. Ya. Merayu ya. Merayu boleh. Nah ini untuk menjelaskan mengenai teori kontrol kita masuk pada slide 5. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid, mengatur murid itu adalah ilusi. Nah, sebenarnya itu yang benar itu sebenarnya kenyataannya anak itu memang ingin untuk belajar, ingin untuk mendengarkan guru. Kemudian ilusi bahwa kalau kita kritik atau kita kita salah-salahkan anak itu menjadi lebih berkarakter. Nah itu ilusi juga. Jadi kedepannya itu seperti itu. Kemudian ilusi berikutnya adalah penguatan positif, kita puji-puji itu anak nanti akan menjadi lebih baik. Itu juga ilusi juga. Yang terakhir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Wah, silakan dijawab. Ayo kamu, nanggung boleh. Boleh. Ilusi juga. Mau maksa juga boleh ya? Tapi itu ilusi itu sebenarnya ya mereka bisa aja nggak mau gitu sebenarnya. Kenapa mereka berdiri itu sebenarnya ya kalau mereka berdiri dengan bagus dalam teori tersebut. Ini gunanya ini Bapak Ibu di dalam lapangan ketemu anak yang nakal, ya, biasanya kita cenderung menghukum, memarahi, bahkan berbuat fisik gitu ya. Nah ini tujuan pemerintah dengan materi ini supaya kita mempunyai cara supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat merugikan diri kita sebagai guru. Misalkan untuk memarahi dan sebagainya. Makanya perlu disampaikan kepada bapak guru kita. Jadi apa kemudian kenapa semuanya itu ilusi? Kita lanjutkan pada slide ke-9 yaitu di disiplin positif.
yaitu sebenarnya ini ada yang dalam kotak-kotak ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian makna kata disiplin, dan semua perilaku itu memiliki tujuan, model berpikir, dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bapak Ibu, yang sudah selesai. Nomor 10, disiplin. Apa itu disiplin? Apakah tuntutan dapat mendisiplinkan anak? Ternyata makna disiplin itu berubah. Disiplin di sini adalah artinya belajar. Disiplin itu artinya murid menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi misalkan Bapak Ibu datang ke sekolah jam 7 sebelum upacara, itu namanya disiplin. Disiplin itu dari diri sendiri. Bukan kita, ayo kalian harus masuk jam 7 upacara. Itu namanya bukan disiplin. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin dari diri sendiri. Terbukti orang-orang yang sukses itu orang yang memiliki disiplin diri, bukan disiplin karena disuruh ataupun karena tekanan dari diri. Kemudian lanjut ke slide 11. Jadi di bawah kalau Bapak Ibu yang kurang paham atau tidak mengerti, nilai-nilai kebajikan universal. Lah, apa yang baik dan tidak baik itu sebenarnya sudah dimiliki oleh semua manusia, semua golongan. Bahkan tanpa guru pun, tanpa kepala sekolah pun, bahkan tanpa agama pun, sebenarnya manusia itu memiliki keinginan untuk berbuat baik. Kira-kira Bapak Ibu kalau tanpa agama akan apakah berbuat yang jahat-jahat? Ya, ternyata tanpa mengenal Al-Quran pun orang baik juga berbuat baik juga. Sebenarnya di dalam diri manusia itu ada kebaikan, tujuannya. Nah, kenapa universal itu yang bisa diterima oleh semua agama, semua suku, semua ras? Contohnya di sini adalah yang dinilai di Indonesia adalah Pancasila. Makanya yang dituliskan dalam Pancasila di sini adalah profil pelajar Pancasila itu diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tujuannya itu anak mandiri, berskala kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tidak ada tujuan utama untuk menjadi paling pintar, tidak ada. Tujuannya anak itu menjadi anak yang mandiri, anak yang berskala kritis, mencari solusi ya, berkepentingan global, bergotong royong dan anak yang kreatif. Jadi tujuan kita mengajar di sekolah ini bukan lagi mencari nilai bahasa Inggris paling tinggi atau nilai matematika IPA paling tinggi, bukan. Tapi tujuannya adalah profil pelajar Pancasila, karena itu diterima oleh seluruh Indonesia, gitu ya. Tujuannya itu anaknya mandiri, berskala kritis, bergotong global, bergotong royong dan kreatif. Jadi sudah tidak ada nilai iman lagi. Ya. Oke, itu bisa kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, bungkus. Sudah kira-kira sudah dipahami untuk disiplin dan kebijakan universal. Lanjut. Oke, silakan. Begini Pak Tata, menanggapi tadi dikatakan bahwa sekarang itu intinya mengajar itu tidak untuk mencari nilai ya, nilai yang istilahnya berlomba-lomba mencari nilai, tetapi tadi dikatakan bahwa ketika kita itu di kelas itu ranking satunya 10 ya dari satu bidang, maka cari lagi 10 dari bidang yang lain gitu kan. Misalkan kalau matematik ada 10 orang nih menonjol dari bidang matematik, nah, yang lain ada 10 lagi menonjol dari bidang
IPA misalnya. Nah, ini kan harapan. Jadi bagaimana, pertanyaannya bagaimana caranya supaya penerapan di SMP ya, tingkat SMP ini kan SMP itu sifatnya itu hanya meneruskan calistung ya gitu ya. Jadi dari SD baca, tulis dan ngitung. Nah, kelanjutan dari itu adalah kita menyerap, memberikan materi terhadap apa yang setelah diajarkan di SMP, di SD ya. Kita teruskan. Makanya pelajaran SMP yang ada di buku paket itu adalah merupakan kelanjutan dari SD, tapi ini sebenarnya kalau di PPKN itu merupakan dasar daripada apa yang diterapkan di ini ya, di SMP. Jadi ketika misalkan kita untuk menerapkan pelajaran untuk misalkan satu anak di bidang ini tinggi, satu anak di bidang ini, kita ini kan dibebani oleh guru bidang studi kan. Nah, guru bidang studi tersebut kayaknya tidak relevan kalau seandainya satu kelas itu menerapkan dari untuk bagaimana caranya supaya anak tersebut, wah ini mau mahir ini gitu. Jadi mungkin kalau seandainya yang demikian itu adalah tugas daripada wali kelas gitu ya, wali kelas untuk bagaimana caranya supaya bisa dikolaborasikan. Wah ini rumahnya bidang studi ini bidang studi misalkan ya. Nah, justru kalau di PPKN ini susah Pak, susah untuk menerapkan apakah ini orang tersebut gemarnya untuk ini. Yang jelas ketika misalkan orang tersebut mau bertanya, mau berargumen di kelas itu mungkin yang saya tahu wah ini sebenarnya bersosial gitu ya. Jadi ilmu sosialnya juga itu bagus itu Pak. Jadi itu saja Pak yang bisa di permasalahan yang ada di kelas gitu ya saat ini. Yang saya tahu, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar dan pintar-pintar. Ya buktinya bahwa Candi Borobudur bisa dibuat oleh bangsa Indonesia. Berarti cikal bakal kita itu sebetulnya orang-orang pintar. Cikal bakal. Karena orang-orang dulu itu seperti itu buktinya. Sehingga banyak negara-negara lain yang takut kepada kita jika kita kuat. Nah, kemudian sekarang itu sudah bergeser. Jadi betul. Jadi sekarang itu inginnya itu bahwa kita itu bukan menjadi orang yang pintar matematik, pintar bahasa Inggris atau pintar yang lainnya, tetapi orang-orang yang punya karakter. Bahkan sebelum saya Pak Chandra. Jadi tadi itu, jadi tidak juara tidak. Jadi masing-masing itu punya keahlian tersendiri. Dan itu tidak bisa disamakan. Tapi tetap setiap orang punya keunggulan, punya kemampuan yang kita tidak tahu kadang-kadang. Jadi orang seni matematikanya mau gede, tetapi dia seninya tinggi. Misalkan
penyanyi eta udah pintar-pintar eta tapi sukses juga. Tetapi orang yang pintar belum tentu sukses juga. Nah itu, jadi barangkali pengalaman pribadi Pak Menteri barangkali ya, karena orang-orang kita itu yang pintar banyak di luar negeri Pak Menteri. Dia memilih di luar negeri aja pesat. Orang Indonesia pintar sekolah di luar negeri, dia tidak balik lagi, dia bekerja di sana karena pendapatannya juga besar. Nah itu tidak diharapkan seperti itu barangkali itu pemahaman saja. Kalau saya ya, kalau salah ya salah. Saya urut dari yang Pak Susut dulu ya, untuk pertanyaannya tadi ya, menumbuhkan potensi-potensi anak, terutama di mata pelajaran masing-masing. Mungkin Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang sama, atau tidak semua bisa ditumbuhkan atau dikembangkan. Karena ini ke depan, jadi ke depannya kalau sudah guru penggerak, kurikulumnya itu kurikulum merdeka pasti. Jadi nanti ada jam khusus tim, bukan wali kelas ya, tim untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila. Jadi seminggu itu ada sekitar 10 jam khusus gitu ya, bukan mata pelajaran lagi Pak. Nah, yang mata pelajaran bagaimana? Mata pelajaran itu meningkatkan, misalkan anak yang tadinya di PPKN tidak pintar berdebat, tidak punya dasar teori ketika berdebat, tidak percaya diri ketika berdebat, kurang wawasan ketika mengungkapkan ide, itu ditingkatkan. Jadi kalau kemampuannya sekian, ditingkatkan sekian. Jadi guru tidak perlu stres. Anak ini kok nggak punya bakat menjadi pengacara sama sekali, nggak punya bakat untuk berwacana sama sekali, tidak perlu stres karena semua orang punya bakat masing-masing. Cuma kita tingkatkan saja. Itu tugas guru mata pelajaran masing-masing, termasuk matematika. Nggak usah stres ini kalau anaknya itu nggak ngerti materi begitu, materi ini. Yang penting tadinya ngertinya pengukuran tahun datar, mungkin sekarang bangun ruang kita tingkatkan menjadi bangun ruang. Jadi untuk guru mata pelajaran tidak ditarget untuk nanti anak itu pintar sekian gitu ya, tapi ditingkatkan. Jadi karena diajar Dewantara ya, Ing Arso Sumbulodo memberi contoh, Ing Madya itu di tengah-tengah menyemangati, sudah kita hanya menyemangati, yang terakhir adalah tuntunan ya. Ketika anak punya keinginan itu kita dorong. Jadi kalau dulu itu tujuannya adalah ini Pak kembali ke materi pertama ya, nilai yang sekarang adalah budi pekerti. Apa itu budi? Budi itu cita, rasa, karsa, yaitu tajam cara mikirnya, rasa, perasaannya empati, dan karsa. Karsa itu keinginan kuat, seperti Pak Haji punya keinginan kuat untuk meraih ini itu harus kita tingkatkan dalam diri anak. Jadi jangan sampai anak itu menjadi anak yang saya mah bodoh, saya mah nggak bisa PKM, saya mah nggak bisa pinter, saya mah nggak bisa sukses. Yang itu yang kita tinggalkan. Yang kita cari adalah meningkatkan cita, rasa, karsa di dalam suatu pekerti. Pekerti itu adalah tindakan fisik yang ditingkatkan oleh contohnya di olahraga, permainan dan seperti itu. Makanya disebut taman siswa. Di sekolah nanti arahnya taman siswa. Jadi sekolah kita nanti tidak menerapkan buku paket itu lagi Pak. Jadi itu nanti kita menerapkan kurikulum merdeka kalau kepala sekolahnya kalau Pak Haji pensiun mungkin yang datang adalah kepala sekolah mereka. Kemungkinan begitu, yang ada di otak mereka pasti begitu. Arahnya begitu. Kemudian yang disampaikan Pak Haji Bujar tadi betul sekali bahwa kita punya modal orang Indonesia itu pintar-pintar, seperti tadi disampaikan tadi Borobudur dan sebagainya, dan kita tidak kekurangan orang pintar dan bahkan lebih diterima. Apakah Amerika seperti itu betul? Contohnya Habibie. Nggak usah susah-susah Jakarta saja, pengennya yang datang ke sana itu yang pintar, yang punya potensi untuk mengembangkan Jakarta. Yang jelek-jelek ditinggal aja di daerah. Kan begitu, kan gitu. Tinggal aja di Indonesia yang pintar-pintar silakan ke Amerika. Mau suku apapun. Jadi Amerika tidak cuma orang Indian saja, orang bule saja, orang Cina banyak. Kemudian seperti yang disampaikan Pak
Haji Ujang tadi menyinggung mengenai Mas Menteri. Mas Menteri itu karena dia sudah bekerja di luar negeri juga. Ternyata setelah diukur itu pendidikan Indonesia itu 3 terbawah dari 57. Jadi bukan anak-anaknya yang kurang pintar, pendidikannya yang belum maksimal, belum maksimal dari pendidikan kita. Makanya tugas Menteri ini untuk meningkatkan pendidikannya. Buktinya apa? Belum ada orang Cina yang belum ada orang Indonesia yang di luar negeri jadi pimpinan. Beda dengan pendidikan di India dan Cina sekarang yang sudah keren. Mereka menjadi pimpinannya Microsoft, pimpinannya Google, CEO-nya. Indonesia enggak, Indonesia belum. Makanya tugasnya tadi itu. Orang pintarnya banyak, cuma tadi diseleksi. Hanya yang pintar-pintar saja, yang ranking 2, 3, 4, 5 kurang kita memberikan porsi, kita kurang memberikan perhatian. Saya kira itu karena takut waktunya terlalu lama, ini masuk ke ini aja ya. Bagus tapi ke-12 ya, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini nanti akan berhubungan dengan praktek kita sehari-hari. Pasti anak kan, gitu kan ya, pasti ada yang menyimpang ya. Oke, kita lanjutkan halaman 13 Bapak Ibu. Teori perilaku manusia ya. Apa yang dilakukan kita atau dilakukan anak? Yang pertama itu untuk menghindari hukuman ya, itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, anak-anak itu masuk sekolah setiap hari, ada yang tujuannya apa? Kenapa kamu masuk sekolah? Oh, takut nanti ditulis bolos, Pak. Karena keinginan dari orang tua, Pak. Terus karena ingin dapat nilai bagus, Pak. Berarti itu yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang ingin kita kembangkan itu adalah tujuan kita pendidikan, itu nomor 3. Kenapa masuk sekolah? Kenapa masuk terus walaupun kepala sekolahnya nggak ada, guru tetap masuk aja? Itu kenapa? Nah, itu harapannya, tujuannya yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri ya. Itu tujuan dari disiplin positif, itu teori motivasi. Masuk ke nomor 14. Ini ada gambar Ki Hajar Dewantara. Kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Dulu mendengar kata merdeka belajar, berarti bebas belajarnya semaunya sendiri. Ternyata maksudnya bukan begitu. Indonesia itu merdeka itu karena ingin lebih baik. Kalau merdeka pengen bebas, merambah hutan, pengen korupsi, pengen kejahatan, itu namanya hanya sekedar bebas, bukan merdeka. Merdeka itu sanggup memerintah diri sendiri untuk berbuat lebih baik. Itu tujuan pendidikan kita bersama, gitu ya. Ini tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika tidak ada kepala sekolahnya, kita tetap masuk aja. Ketika gurunya sakit, murid tetap belajar. Itu yang disebut merdeka. Bukan diartikan merdeka itu bebas tidak masuk sekolah, itu malah bukan merdeka, itu hanya bebas saja. Ini yang dimaksudkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Makanya disebut-sebut merdeka belajar. Terus kemudian perlu kita memberikan apresiasi, walaupun tidak perlu terlalu ya, yaitu nomor halaman 15 dan 16 itu apresiasi kepada anak. Kita berikan pengakuan penguatan, seperti dicontohkan seorang profesor menulis 1 tambah 10 nah, 1 tambah 15 16 sampai terus 9. Betul. Ada dia tulis 1, nomor 10 dia salahkan, langsung murid-muridnya protes, Pak nomor 10 salah. Nah, ternyata jawaban profesornya, saya menulis 9, tulisan betul semua, kalian tidak apresiasi. Saya menulis 1 salah saja, kalian ungkit-ungkit gitu ya. Jadi bagaimanapun kita selalu melihat kejelekan-kejelekan anak. Nah, di sini kita guru mulai belajar untuk mengapresiasi apa yang sudah
anak yang baik juga ada pasti gitu. Kita belajar biasanya kita melihat anak itu jeleknya saja, melihat guru itu jeleknya saja, mungkin kepala dinas melihat kepala sekolah jeleknya saja. Nah, seperti yang disampaikan dari Ujang, kalau kita baik mah nggak pernah itu puji-puji dinas. Nah, makanya itu kepala dinas pun harus dari guru penggerak, semuanya harus dari guru penggerak, harus mulai mengapresiasi orang lain, termasuk kepada anak. Tujuannya seperti itu, tujuan dari Menteri Pendidikan. Nah itu yang jeleknya kita perbaiki, yang bagusnya kita apresiasi. Jadi harapannya nanti semua guru ini adalah guru penggerak, tertanam begitu. Terus lanjut ke 17, yaitu ini nggak usah saya apa namanya, karena lama ini saya salah semua ini tak tulis ini ya. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah itu hukuman apa konsekuensi. Lalu memilih lapangan dua kali karena terlambat dari sekolah itu hukuman apa konsekuensi. Nah, saya ketika jawab itu banyak yang salah. Sebenarnya Bapak Ibu harus menjawab ini, tapi ya Bapak aja. Apa namanya? Biar kita tahu apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Konsekuensi. Ya, gitu ya. Kita nilai hukuman palanya. Jadi tujuannya sekolah sekolah itu tidak menanamkan anak-anak itu sebagai seorang narapidana atau orang-orang gagal. Jadi mereka tertanam dalam dirinya itu, saya itu berbuat salah dan saya akan memperbaiki, bukan saya itu sampah masyarakat itu. Ya ternyata terbukti itu, saya buktikan bersama guru-guru waktu itu namanya Ari dan Rashid ya. Nah, itu sudah saya hukum, sudah saya ancam dengan tanda tangan materai, siap keluar, siap laporannya siap keluar, tapi kenyataannya juga anaknya ya bolos saja gitu ya. Jadi hukuman itu tidak selalu efektif gitu. Sudah ada hukuman, sudah ada ancaman, itu tidak selalu efektif. Makanya dikenalkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Di situ bisa Bapak Ibu baca halaman 18. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Misalkan, itu dicontohkan, karena terlambat sekolah dia push up 20 kali. Nah, itu masuk hukuman. Tapi kalau terlambat sekolah berarti kamu pulangnya nanti juga harus terlambatnya 2 jam mengerjakan ini, itu namanya konsekuensi. Oh, jadi hukuman dan konsekuensi itu beda? Beda. Konsekuensi itu yang lain kan misalnya belajar sejam, dia terlambat, makanya belajarnya dia tambah, nanti kamu pulangnya jam 1 20 menit, itu namanya konsekuensi. Begitu. Kalau hukuman itu membuat anak sakit hati jangka waktu lama, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, konsekuensi menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus keadaban. Jadi harapannya membuat aturan itu bersama-sama anak. Kalau pelanggar kamu tahu aturannya, kamu tahu yang kamu langgar, kamu tahu harus bagaimana. Jadi semuanya itu muncul dari anak. Tapi dua-duanya ini bukan yang paling bagus. Hukuman yang juga kurang bagus, konsekuensi juga kurang bagus. Harapannya di sini adalah halaman 19 itu adalah restitusi. Apalagi ini restitusi. Nah, minimal ini mengenalkan dikit restitusi ya. Halaman 19 ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Ini saya terangkan waktu anak-anak itu bolos beramai-ramai itu ya. Jadi saya mencoba menerapkan yang namanya restitusi. Tidak saya hukum, tidak saya marahi, tidak saya salah-salahkan, tapi ada testimoni dari beberapa guru juga. Bapak sekarang ini sudah di sindiran teman-teman tuh bolos lagi ya. Gitu.
Jadi nggak bolos sih. Dan termasuk si siapa itu Pista ya, sudah berbohong, membawa kakaknya ke sini untuk berbohong, katanya disuruh orang tuanya, ternyata dengan restitusi mohon maaf Pak saya berbohong. Jadi akhirnya apa namanya tidak selalu yang saya lakukan dulu dengan memarah-marahi, menghukum, mengadong dulu kan anak-anak itu saya bariskan, saya tendang di lapangan. Itu saya pernah dulu. saya maksudnya Oh. itu juga nggak apa efektif juga, sama saja ya. Makanya kita gunakan restitusi untuk melindungi guru supaya tidak terjerat oleh LSM. Tenang aja tidak ya. Itu ya. Kenapa perlu yang dikenal restitusi? Mari kita sedikit lebih dalam membahas mengenai restitusi. Cuma halaman 20 ini terlalu kecil ya tulisannya ya. Jadi kalau hukuman itu membuat anak merasa dia itu anak yang gagal atau anak yang misalnya sampah gitu, sampah masyarakat seperti narapidana lah gitu. Menurut mereka itu. Jangan ya. Menurut mereka jadi rendah hati. Mencerminkan Pak, aku nakal ini ditampar juga biarin gitu ya. Nah, yang dicari adalah identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi tadi boleh atau dengan restitusi ya. Silahkan nanti Bapak Ibu baca boleh, nanti kalau ini boleh di stop lagi kalau Bapak Ibu kira-kira tidak setuju, tidak sepaham atau yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan lagi. Jadi kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring terus, tapi kalau restitusi karena mereka yang tahu bahwa itu salah dan memperbaiki, jadi kita lebih tidak perlu banyak selalu memonitor, jadi mereka lebih mandiri. Seperti tadi yang disampaikan, tujuan profil pelajar Pancasila adalah mereka itu adalah anak yang mandiri, jadi tidak selalu diawasi. Gitu. Boleh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Sebenarnya istilah baru restitusi itu istilah baru, namun pelaksanaannya saya rasa sudah dilakukan. Hanya penggunaan ya hanya penggunaan istilahnya saja yang baru kita dengar sekarang. Terkait ketiganya, saya ingin minta pendapat nih Pak Chan dan rekan yang lain, setuju atau tidak mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika Pak Chan tadi mengatakan hukuman dan konsekuensi ini bukan, kedua-duanya ini bukan sesuatu yang baik. Kemudian saya berpikir, ketika menangani anak, menghadapi anak yang bermasalah, tidak semua diperlakukan sama. Ada anak yang memang ketika dengan konsekuensi saja mereka sudah paham. Contoh yang pernah saya lakukan, sebelum pembelajaran, karena memang ada kesalahan dari mereka, biasa menceramahi dulu. Sebagian anak, ya manggut-manggut paham. Tapi setelah itu kembali lagi melakukan terkait dengan pelanggaran kedisiplinan lah. Jadi saya beranggapan tidak semua peserta didik dengan perlakuan yang sama. Tidak semua, tidak bisa ketiganya atau kita memperlakukan peserta didik itu dengan perlakuan yang sama. Ada yang harus dengan hukuman baru dia jerat. Ada yang hanya dengan mengingatkan kamu silakan restitusi tadi ya, hanya dengan dipanggil kemudian diarahkan, karena sesuai dengan pengertiannya di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membaik Tuhan mereka. Dia menyadari, oh saya salah, saya berbohong Pak, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi. Mungkin salah satunya desa ya, tapi tidak berlaku bagi si Nandi menurut saya. Jadi pertanyaannya,
bukan pertanyaan, jadi pernyataan. Setuju tidakkah kita memperlakukan peserta didik itu tidak sama? Harus sebagian harus dengan hukuman, sebagian harus dengan konsekuensi, sebagian kecil saya rasa bisa dengan restitusi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ya. Tambahan ya, sebentar Pak. Kita mendengar satu diskusi supaya enak ya. Pak Chandra yang saya hormati, saya menjadi guru itu sudah lama Pak, hampir 35 tahun. Waktu dulu tahun 80-an, saya bukan tahun 87, tahun 90-an. Jadi pada zaman dulu itu dengan sekarang berbeda zamannya, karakter anak juga berbeda. Kemudian masalah tadi itu karena saya baru tahunya sekarang antara hukuman dengan yang tadi itu ya tahunya tahu sekarang ya akhirnya ya kita jadi paham lah. Tetapi karena saya sudah menghasilkan produk anak dan dia telah dewasa, kadang-kadang yang tadi itu Pak, jadi kata Bu Reni, masalah hukuman itu yang baik atau buruk itu tergantung cara pandang orang. Jadi akhirnya saya ketemu dengan anak tersebut dan sudah dewasa, gimana Bapak baheula? Bagus Pak, laun abdi teu Bapak teu dihukum sigana kabalinaan. Itu. Jadi pada waktu itu betul-betul pendidikan itu dan perlu hukuman. Jadi yang lainnya nggak tahu ya. Sampai-sampai tadi itu pacaran pengalaman saya ngajajaran budak 10-an ditampelin Pak, yes, balik di banget, yes, nyepak terus push up sudah, lari keliling sudah, pengalaman ya. Nah itu mah apa disebut baik atau disebut buruk, itu mah pengalaman lah. Pengalaman. Intinya kita tidak kejam, kita tidak dendam, kita ingin agar itu berubah, tujuan seperti itu. Dan tadi juga saya menangani anak yang tidak pakai topi. Berhubung eranya sudah lain, saya panggil, kamu kenapa tidak pakai topi? Saya lupa Pak. Kamu salah tidak? Salah. Akan diulangi tidak? Tidak. Kamu sadar? Sadar Pak. Kamu senang nggak Bapak dipanggil? Senang Pak. Pakai topi itu bukan untuk menghindari panas dari kepala, bukan, karena itu untuk mendisiplinkan. Mudah-mudahan dengan yang tadi itu kamu akan baik. Coba itu disiplin, kumaha kira mau gawe di gaman, nah itu menanamkan disiplin. Jadi intinya masalah hukuman itu relatif ya. Jadi tadi itu katanya hukuman ada yang baik, ada yang buruk, konsekuensi ada yang baik dan buruk, itu tergantung kita saja. Itu pengalaman. Jadi intinya kita sharing, itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan harus bagaimana dan yang terbaik harus bagaimana, itu saja. Cuman menambahkan saja, bukan menambahkan ya, jadi juga sharing ya, ada pendapat itu ya. Jadi saja. Nah, mengenai tentang merdeka, mereka belajar merdeka katanya. Ya itu kalau di zaman dulu kita menuntut siswa itu untuk mengenali potensi diri sebetulnya. Mestinya untuk mengenali potensi diri ini sangat bagus sekali kalau diterapkan nanti di kejuruan masing-masing. Nah, bahkan kalau misalnya sikap si siswa ini yang kita banyak, di situ kalau kita menuju ke arah guru merdeka atau sekolah merdeka, belajar merdeka, itu 100% kita tidak ada tindakan dan hukuman. Ya. Itu semakin banyak siswa di situ akan sangat kompleks sekali, kompleks
ya, sikap perilaku siswa yang sebetulnya tidak bisa dipindah. Itu mungkin dia menandakan dia itu punya keahlian. Contohnya di kelas ada siswa yang nyanyi, mungkin itu kita jangan tindak ya. Mungkin nanti posisinya jadi pemain. Ada beliau main bola, nah berarti dia ini sepak bola. Jadi relatif katanya. Indahnya nanti aja, mungkin kita mah hanya dasar aja, kan SD, SMP dasar saja, modal aja. Intinya kita ini mari bersama-sama mencari membina potensi diri siswa biar nanti sekolah lanjutan ini biar punya keahlian gitu kan Pak. Zaman dulu mau mulok udah diterapkan. Itu juga salah satu termasuk Merdeka juga belajar Pak. Mulok ada yang pertanian, ada yang peternakan, ada sayur matematik, IPA gitu Pak. Itu kan keahlian bisa bertani nantinya. Itu kan. Arahnya itu keahlian kan. Nah mengenai tentang kecerdasan yang tiga katakan ya, psikomotor, efektif dan produktif ya, memang dari situ. Ada yang kecerdasannya saja, ada yang bisa perilakunya saja yang dia ini memang benar tapi pintar, tapi dia punya keahlian juga. Nah kalau kita melihat ke situ, emang ketiganya ini kompleks, mestinya tujuan yang paling utama itu. Ya, kalau kita misalnya hanya mengarahkan hanya satu kecerdasan, nilainya 10, perilakunya misalnya minim. Ya seperti Amroni cerdas tapi jadi tukang bom. Agama bagus tapi tukang bom. Nah itu kan ya. Nah contoh Pak. Jadi kalau kita misalnya kecerdasan saja, jadi harus seimbang dengan kecerdasan dan perilaku. Yang kedua mengenai disiplin. Emang kalau zaman dulu nggak tahu itu kan yang namanya perilaku siswa ini yang bervariasi ini mungkin udah dari efek budaya, efek motivasi orang tua yang kurang, mungkin dari lingkungan. Kalau zaman dulu emang betul dicabok-cabok, bagus Pak, Bagus ya. pakem gitu. Karena ada siswa kolomnya menurut, masyarakatnya menurut, kabur nama, sil, itu juga bisa. Baik berarti ya. Bagus itu. Namun dengan adanya perubahan dan juga hak asasi manusia, ya ada kebebasan juga. Mungkin salah arti bebas itu sembarang aja gitu kan. Tetap aturan pada norma hukum yang ada di sekolah, sekolah atau siswa gitu. Nah mengenai sanksi, memang relatif ya. Misalkan tanpakan untuk merdeka ini kita jangan main fisik ya. Nah itu memang bagus. Memang juga karena kita harus usaha tindakan preventif dan kuratif gitu Pak, bertahap. Setelah saya ngaBP siswa, insya Allah kalau kita bisa ngasih support, motivasi lah ya, masukan. Jadi kalau kita langsung tindak tanpa diidentifikasi dulu permasalahan, kacau, ya kacau. Udah 3, 4, semakin ada banyak siswa yang benar-benar sikapnya bervariasi, nakal, busuk, tapi saya makanan Pak. Itu menguji kita bagaimana caranya. Nah terus sikap saya itu sangat benar. Itu Pak. Itu benar. Ada apa balik Pak? Ngadidik kasih. Ngadidik udah jadi bina baduk, jadi morok, jadi sampal setutup itu dulu Pak. Kesampai lurus. Nah setelah saya telusuri, ya. Untuk kasih saran siswa itu kita yang pertama itu mungkin diberikan permasalahan siswa sampai menjadi bersikap gitu kenapa? Buat di mana ya? Nah itu ternyata banyak Pak. Iya. Mungkin ayah motor, Iya. ayah nukor masih di sana, Iya. ayah nusri kalacerna diberikan HP yang bagus. Iya. Nah ternyata setelah kita Apakah sekolah? kita ya duduk dengan berbagai saran dan motivasi yang nah pokoknya mah ya udah maksimal kita, ternyata lambat laun dia juga menyadari ya. Jadi belajar kalau misalnya kamu punya keinginan, orang tua kamu misalnya ngasih orang tua apa yang kata kamu yang belum terberikan mungkin kamu bukan tidak diberikan, ada kemungkinan yang dulu dia menyadari Pak, insya Allah itu aja Pak dan ya. Tapi sayangnya itu saya sangat setuju
untuk berhubungan, tapi relatif juga, tapi bukan berarti ditampar. Usahakan sebelum kita ngasih sanksi yang identifikasi dulu permasalahan kenapa siswa itu berlebihan. Model pacaran gak usah, pacaran gitu, terus sering kenapa? Itu belajar. Bila kasih kata-kata soal itu kalau waktu itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya sangat saya sangat senang sekali karena ternyata Bapak Ibu sebenarnya sudah paham betul mengenai hal ini, cuma kita lebih ini aja mungkin nanti kita persiapan yang ke depan, karena ke depan pasti ini gitu, nggak mungkin kembali ke yang dulu gitu ya. Oke, saya tanggapi sedikit dari Bu Leni, semoga kita puas nanti biar kita Pak Yosef ya. Jadi gini, Pak Yosef, salaki atau bukan alat pemuas bercanda? Oh gitu. Oke. Aduh, Bapak tengah deh, aduh baik. Mengenai anak konsekuensi dan hukuman dan restitusi tadi ada anak yang perlu hukuman, ada konsekuensi dari restitusi. Ini Bu Leni karena tadi filsafatnya Tuan Guru adalah merdeka belajar. Jadi kalau hukuman itu sangat tergantung pada guru. Jadi mereka berubah kalau ada gurunya. Harus dukung guru baru berubah atau konsekuensi. Ada yang gitu ya, ada yang begitu ya. Nah, makanya kita tujuannya itu bagaimana kita menciptakan anak ketika kita tidak ada, dia mereka paham. itu atau minimal konsekuensi lah dengan teman-temannya itu sudah ngerti yang harus dilakukan. Betul. Tujuannya, inginnya Iya. untuk meninggalkan hubungan kayak gitu. Kemudian, muka-muka kita kuat. Kemudian dari Pak Haji juga, karena tadi kembali lagi filsafat Ki Hajar Dewantara, sekarang filsafatnya kembali ke orang Indonesia asli ya. Iya. Dulu kan Skinner lah, Pavlov lah, sekarang Ki Hajar Dewantara. Ya jadi itu kita mengajar itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi zamannya itu alamnya di sini dan kodrat zamannya. Zaman dulu sangat bagus dengan ditampar atau ditabur dan sebagainya karena waktu itu belum menerapkan hal seperti yang disampaikan Pak tadi. Karena sekarang kodrat zamannya seperti ini, dulu harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Karena kita tidak bisa tinggal di zaman dulu lagi. Kita nggak bisa kembali ke Dulu, tidak bisa mundur. Karena ke depan kita arahnya ke restitusi. Kemudian yang disampaikan Pak Alam, kemudian nanti saya tidak puas juga. Tadi disampaikan nanti ada di halaman slide selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Misalkan kita baru belajar anaknya nyanyi-nyanyi sendiri. Nah itu perlu ada yang namanya keyakinan kelas atau namanya tadi kebajikan universal. Apakah nyanyi-nyanyi sendiri di kelas ketika yang lain belajar itu sesuatu yang baik apa tidak? Mereka bisa menjawabnya sendiri. Kemudian kita sebagai guru memfasilitasi ataupun mendorong untuk memberikan waktu, memberikan kesempatan ketika ada acara maulid apa, gitu. Coba kamu itu. Ditanggapain mungkin nyanyi Pak ya. Semoga jawabannya ini kurang memuaskan. Oke, kita lanjutkan karena masih baru setengah ini ya. Kita lanjutkan keyakinan kelas, mungkin karena harus dilaksanakan. Kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, jadi mereka tahu apa yang benar, apa yang salah menurut mereka sendiri, bersama-sama kita pandu begitu. Jadi tujuannya supaya tadi merdeka tadi bagaimana supaya tidak tergantung oleh guru. Mereka itu tetap bagus, tetap rajin dengan niat dari diri bagus ataupun dengan lingkungan komunitas mereka untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau tidak baik barulah nanti kita ke guru gitu. Jadi tidak selalu kesalahan itu anak itu kita yang harus tergantung pada guru. Oke, kita lanjutkan. Jadi restitusi halaman 21 bisa dibaca sendiri ya. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman. Bukan paksaan,
menuntut perbaikan dalam diri masing-masing. Kita lanjut keyakinan kelas halamannya hilang 23 dan 24 dari budaya positif. Kita ciptakan lingkungan positif di sekolah, kemudian kita buat keyakinan kelas untuk pengendalian diri di masyarakat. Ini agak maraton Bapak Ibu, agak cepat aja, spring ke halaman 26-27. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, seperti yang disampaikan Pak Alam tadi, sudah kita hukum, sudah kita panggil orang tuanya, siap untuk dikeluarkan, ternyata tetap nakal saja. Nah, kita harus sebagai guru harus sadar, tidak langsung main gambar, main tadok ya, karena ternyata ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata setelah saya marah-marahin gak berhasil itu, saya teliti-teliti orang tuanya ke sini. Ternyata orang tuanya itu suka berantem. Biasa. Di sekolah anaknya, di kacaukan di rumah gitu. Ketika kita jam di sini biasa aja anaknya nggak biasa di rumah. Jadi seperti yang disampaikan Bu Ren tadi, ada anak yang perlu dihukum, ada anak yang ternyata itu anak mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ini ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, ketenangan, dan kebebasan. Iya, jadi sering di ternyata di rumahnya tidak tercukupi kebutuhannya, jadi dia mencari di sekolah gitu. Jadi kita kalau kita tertipu, akhirnya kita langsung main fisik saja, kita yang terjebak. Padahal sudah kita tajam, kita jemur, kita apa, anaknya begitu saja, karena di rumahnya, di sekolah itu di rumahnya itu mereka kurang bahagia mencari perhatian di sekolah itu. Mengenai kebutuhan dasar manusia, makanya kita diarahkan kepada restitusi gitu ya tadi. Kemudian kita sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu juga berkaca pada diri sendiri. Kenapa ketika kita ajar anak-anaknya itu kacauan, ketika kita ajar anak-anaknya bermasalah, kemungkinan kita bertanya pada diri, apakah pembelajaran kita menyenangkan, apakah memberi kesempatan mereka untuk menguasai sesuatu, apakah seperti ini Bapak Ibu jujur saja terus saya ceramah begini kan tidak menyenangkan, mungkin begitu. Jadi kita bertanya pada diri sendiri, apakah itu pembelajaran kita menyenangkan atau tidak. Jadi kita mencoba mencari kebutuhan dasar manusia ini, mengenali, jadi tidak tertipu lagi dan selalu reaktif. Aduh, anak-anakku, bapak kalau ngomong semuanya ngobrol semua, nah itu nggak pada dengerin. Nah itu kita mungkin mereka perlu pembelajaran yang lebih variatif. Toh kita tidak dikejar materi, toh kita tidak dikejar nilai, toh kita tidak dikejar target yang berat gitu. Jadi lebih ke bagaimana kata Ki Hajar Dewantara menemani anak menemukan potensinya masing-masing. Tujuannya seperti itu. Kemudian kita lanjut dan halaman lagi posisi kontrol Bapak Ibu. Kita halaman 29 ya. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama yang dalam kotak itu motivasinya ya. Posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Nah itu tadi adalah hukuman yang sedang kita lakukan. Ya, apakah salah ya? Enggak juga ya. Cuma kita arahnya ke yang lain. Yang kedua posisi teman dan posisi pemantau. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Ini karena tulisan kecil sekali, tulisannya kecil sekali, saya harap Bapak Ibu bisa menjawab membacanya ya, mudah-mudahan terbaca ya. Hukum apa yang dikatakan guru ini ada tulisannya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah itu kita sebagai guru adalah posisi kita menghukum. Pernah gitu? Ya, itu memang sesuai kodrat zaman dan kodrat yang tadi Pak. Kamu seharusnya ibu sudah lelah sekali bilang itu lebih stres nih kalau begini terus. Nah itu ibu yang namanya suka marah itu Mah ya. membuat orang merasa bersalahnya dan misalnya itu. Kalau sebagai teman kita
Ayolah bantu ibu, jangan begini, kita belajar bersama-sama. Itu posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau, ayo apa peraturannya, nah itu pemantau ya. Terus kita tujuannya adalah ke manajer ini, yaitu sebenarnya apa sih yang kita yakini, betul nggak sih? Nah gitu ya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah ini tulisannya ada di halaman 31 ya. Nah terakhir, alhamdulillah terakhir satu lembar lagi mengenai segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, harapannya pada kurikulum Merdeka ini kita gunakan restitusi, yaitu segitiga restitusi. Jadi karena seperti disampaikan tidak semua sekolah punya guru BP, jadi semua guru diharapkan mengenal yang namanya restitusi ini, sehingga kita tidak terpancing atau tidak terjebak untuk melakukan hukuman ataupun tindakan-tindakan fisik kepada siswa gitu. Karena kita tidak ada guru BP kan ya, jadi banyak sekali guru yang terkecoh untuk melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang merugikan kita padahal tidak bermanfaat juga. Seperti saya buktikan tadi, saya ancam tidak naik kelas, saya ancam dikeluarkan, saya tanda tangan, saya hukum, ternyata ya begitu saja karena tidak ada kebutuhannya belum tercukupi. Oke, kita lanjut ke halaman terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 macam, yaitu halaman 34, 35, dan 36 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita harus ngomong bahwa kesalahan itu adalah sesuatu hal yang biasa ya. Bapak juga dulu pernah salah, bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Jadi anak merasa bahwa tindakan salah itu bukan berarti dia sampah ataupun dia narapidana ataupun harus menjadi pembuat onar, tidak. Bahwa semua orang yang baik pun pernah berbuat salah. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Tujuannya ya, nah, kamu kok sampai berbuat salah itu untuk apa? Ini adalah validasi kebetulan. Jadi sebenarnya butuh apa sih kok kamu sampai begini itu butuhnya apa? Siapa tahu kita dengan orang tua bisa menyelesaikan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita yakini itu benar apa salah? Sudah tahu salah apa benar? Terus kamu akan bagaimana? Kalau nggak ada bapak ibu guru, kamu akan berbuat apa? Jadi tujuannya adalah seperti itu. Kita lebih koordinasi dengan orang tua. Dan kemarin saya coba praktekkan dengan mengambil orang tua, mendapatkan apresiasi orang tua. Katanya kalau nggak dibeginikan, nggak dipanggil, kita nggak tahu Pak, anaknya begini. Tahu-tahu kami pulang sudah tinggal namanya saja, dulu di sana Pak seperti itu. Nah itu mendapatkan apresiasi. Jadi kita tidak terkecoh lagi untuk melakukan tindakan fisik terhadap kenakalan anak. Boleh saja berarti ya. Gimana Pak? Boleh juga. Ya, tindakan fisik arahnya kita tinggalkan. Cocok untuk masa lalu. Sekarang kalau bisa kita pakai restitusi. Ini himbauannya begitu. Yang terbaru restitusi itu. Jadi kita jangan semua itu tanggung jawab guru gitu untuk anak itu menjadi benar itu tidak 100% tanggung jawab guru. Utamanya adalah dari diri anak sendiri dan orang tua. Kita bekerja. Oke, saya kira itu karena waktunya sudah panjang sekali, mungkin masih ada yang kurang, silakan di stop. Kalau memang tidak ada yang disampaikan, kita bisa lanjutkan tugas kita di sekolah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian paparan yang cukup jelas ya mengenai Merdeka Belajar, bagaimana kita harus menindak siswa ketika bermasalah. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan di kegiatan ini, sosialisasi mengenai budaya positif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah,
Mudah-mudahan juga kita dapat mempraktikannya sesuai dengan idealnya seperti apa, sesuai perkembangan zaman, karena memang dalam menghadapi anak kita akan berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berikut acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah pemahamannya. Jadi ada tambah-tambah ilmu. Jadi kakak